Sebagaimana dulu ada salah seorang yang soleh di negara Turki, zaman dulu orang yang soleh, namanya Said An-Nurasi. Said An-Nurasi ini dikenal orang yang hafalannya luar biasa, seperti Imam Syafi'i, hafalannya kuat luar biasa. Kalau baca hafal, dengar penjelasan hafal. Nah, ini buah nggak jatuh jauh daripada pohonnya, pasti ini sumber daripada orang tuanya, orang yang luar biasa ini. Kenapa anaknya ini tidak seperti anak-anak yang lain, cerdasnya luar biasa, sampai akhirnya satu kelas di madrasahnya itu iri dengan Said An-Nurasi. Mereka semua iri dengan kepandaiannya, dan gurunya sampai akhirnya mengadakan rapat. Ini bagaimana kita menuntaskan masalahnya Said ini? Ini luar biasa hafalannya. Dan dia sekarang dibenci sama sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya iri dengan kejeniusan yang ada pada dirinya. Sampai akhirnya para guru itu penasaran juga, supaya punya anak yang cerdas ini seperti ini, caranya gimana? Kita harus datengin ayahnya yang sama ibunya Said An-Nurasi. Ini Said An-Nurasi tinggal di Istanbul, orang tuanya tinggal di pedesaan. Maka akhirnya dewan guru itu pergi mendatangin orang tuanya, kepingin tahu rahasia orang tua yang bisa mencetak anak yang soleh ini seperti apa. Saat ini kan kita sering dengar, kita dapat video, entah itu di sosial media, di YouTube atau di apa, cara memiliki anak yang cerdas. Setiap orang tua biasanya kalau mau punya anak nyari tahu itu, gimana sih supaya anak yang cerdas. Oke, makanan baik. Oh, ketika ibu hamil, jauhin makanan-makanan seperti ini dan lakukan ini supaya engkau punya anak-anak yang cerdas, baik. Tapi jangan lupa juga kepada yang menciptakan anak yang cerdas ini. Jangan cuma mengandalkan makanan, olahraga dan lain sebagainya. Datanglah dewan guru ini ke rumahnya Said An-Nurasi, mau cari tahu, tanya sama ibunya, "Bu, anakmu ini kok bisa cerdas, rahasianya apa?" Kata ibunya, "Saat saya hamil anak saya Said ini, saya selalu mudawamah alal wudu, saya nggak pernah terputus dengan wudu. Jadi setiap batal wudu lagi, ini bisa dipraktekkan sama wanita yang hamil. Kalau mau punya anak yang soleh, yang daya hafalnya kuat, jadi anak yang luar biasa, ketika hamil maka dawamkan wudu, batal wudu, selalu dalam keadaan wudu." Kemudian ayahnya juga ditanya, "Lah kau, apa yang kau lakukan saat anakmu hamil?" Maka dikeluarkan ayahnya di kebunnya punya sapi. Jadi pekerjaan ayahnya ini di perkebunan. Sapinya dikeluarkan, para gurunya nih bingung, ngelihat sapinya nih mulutnya terikat. "Loh, ini sapimu kenapa kok mulutnya diikat seperti ini?" "Ya, sapi saya tuh kerja di kebun. Dari kebun biasanya kalau saya bawa pulang, saya takut sapi saya itu makan tanaman-tanaman milik orang." Oh, namanya sapi, nggak punya akal. Jalan ngelihat ada rumput, berhenti dia makan. "Nah, saya takut kalau sampai sapi saya makan sesuatu yang bukan milik saya, nanti akhirnya rezeki yang saya dapat dari sapi itu bercampur dengan rezeki yang tidak halal, sehingga anak saya nanti akhirnya ada apa-apa." Orang tua yang jaga anaknya tidak kemasukan makanan kecuali halalan thayyiban. Nah, ini melahirkan generasi-generasi yang hebat. Maka bagi orang tua yang sedang mengandung anaknya, perhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu, perhatikan makanan apa yang kau makan, dawamkan wudu, perbanyak baca sholawat, baca Al-Quran. Ini cara-cara yang menjadikan anakmu jadi orang-orang yang